wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Para tuan guruku dan tuan guruku jamaah sholat subuh Musola Al-Falah Keranggan Permai yang disayangin dan menerima berkah limpah rahmat. Sayangnya Allah, cintanya Allah, dan tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Segala puji dan syukur hanya layak dinaikkan bagi satu-satunya pencipta alam raya beserta segala isinya, termasuk manusia di dalamnya, sebagai makhluk yang diciptakan menurut pandangan serta tatanan yang terbaik, sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sin hadzal baladil amin. Laqad halakal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ila ladina amanu wa amilus shalihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahu adzim. Kiranya salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita, manusia sempurna yang belakangan ini dilihat tidak sempurna, tapi karena dialah kita menerima keselamatan. Di Republik ini belakangan ini nama ini jadi nama yang asing dan nama yang dihinakan, Ustazi. Dan semua umat Islam diam saja, Ustazi, ya Ustazah. Hanya segelintir orang yang mau menyuarakan cintanya kepada satu nama ini. Tapi justru orang-orang ini malah ditangkepin, Ustazah. Ustaz, orang ngomong di sini tuh serba salah jadinya. Nama yang mulia, nama yang agung, nama yang sudah dijanjikan bahkan 1200 tahun sebelum nama ini lahir di kitab-kitab sebelumnya. Dan bahkan sekarang ini di Republik ini yang sedang membutuhkan cinta kasih Allah ini justru meragukan hal tersebut, dan itu dilakukan oleh banyak orang muslimin. Saling menunjuk salah karena nama ini diantara saudaranya di Republik ini. Bahkan Habibnya ditunjuk-tunjuk, Habib. Ustadznya ditunjuk-tunjuk. Wow. Nama ini begitu mulia dan sempurna, Ustazi, ya Ustazah. Jangan malu menunjukkan identitas sebagai pengikut nama ini, jangan malu. Tapi begitu tidak terasanya bahwa warga negara di Republik ini sedang diajak untuk pelan-pelan mengalihkan fokus utama kesempurnaan kepada nama itu, justru dibelokkan pelan-pelan tanpa terasa kepada hal yang lain. Modernisasi lah, liberalisasi lah, toleransi lah. Begitu Ustazah, Ustazi. Nama ini mulia. Nama ini menjadi bagaikan gula bagi semut untuk datang, baik dengan niat yang baik maupun niat untuk hanya mencari keuntungan. Banyak ini sekarang. Saling menunjuk, saling menjatuhkan dengan menggunakan nama ini supaya justru mendapatkan kemuliaan yang lain di luar dari nama. Nama yang besar, nama yang agung, nama yang tidaklah alam ini jadikan kalau tidak ada nama beliau. Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tahun lalu ketika saya pertama ke sini, saya memperkenalkan diri sebagai mualaf. Tahun lalu itu 2020, Ustaz. Lalu saya sempat 2 kali atau berapa kali di sini? Ya 2 kali. Alhamdulillah. Sampai saat ini orang masih panggil saya mualaf gitu. Allah kabira. Alhamdulillah katsira. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat tanggal 26 Agustus 2009. Dan Allah izinkan saya untuk ngobrol dengan orang-orang bukan cuma dari Indonesia tapi dari 14 negara yang berbeda, Ustaz. Dan saya ngobrol dengan para saudara kita yang adalah orang-orang penting di agama non-muslim, Ustaz. Lalu Allah izinkan saya untuk menuntun mereka syahadat, Ustazah. Jumlahnya kemarin sampai dengan kemarin sudah alhamdulillah 1038 yang tercatat di sertifikat yang dikeluarkan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa dan beberapa masjid lainnya. Sertifikat ini langsung dilaporkan kepada Departemen Agama agar bisa dibawa sebagai kekuatan hukum untuk dukcapil, Ustaz. Sekarang nggak boleh syahadat, plan syahadat aja nggak bisa. Harus ada kekuatan hukumnya. Dan mereka belajar dulu, ngobrol dulu, nanti setelah mengucapkan syahadat, kalau yang pria dihitan, lalu belajar selama 3 bulan atau 2 bulan setengah. Kalau yang tidak bisa datang, itu melalui daring. Kalau yang wanita itu biasanya 1 bulan setengah sampai 2 bulan bersama ustazah. Jadi yang wanita 1038 tercatat di sertifikat. Tapi saya sampai hari ini masih dipanggil mualaf, Ustaz. Ketika seseorang itu lahir dalam keadaan bukan Islam, Tuan Guru, tidak lahir dalam keadaan Islam, apapun yang dia lakukan, sampai modar dia nggak pernah menikmati kata-kata Muslim. Mualaf, jadi mualaf, sampai modar sampai dikubur. Saya berpikir bagaimana ya caranya supaya orang nggak panggil saya mualaf. Gitu maksudnya gitu. Tapi ya, ya alhamdulillah saya bersyukur saya punya panggilan sayang dari saudara muslimin muslimat, mu'alaf. Dan mu'alaf saya adalah mu'alaf yang agak berbeda dari mu'alaf-mu'alaf yang lain, karena saya meraih itu setelah mendapatkan kasih sayang Allah melalui hidayah Allah. Saya jalan dan menuju kepada kemualafan itu melalui pengetahuan, Ustaz. Gitu. Jadi bukan melalui bukan berarti yang lain nggak bagus juga sih, ada yang mimpi, ada yang karena pernikahan, gitu kan. Lalu mulai jatuh cinta kepada Rasulullah, lalu mulai belajar Islam. Kalau saya enggak. Kalau saya belajar dulu. Saya belajar tentang Islam dan sumbernya bukan dari sumber Islam. Hal itu yang membawa saya ke dalam pemahaman bahwa bahkan sekarang ini sedang terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok mulai agama Islam mulai asing kepada orang Islam itu sendiri? Agama Islam mulai asing kepada orang Islam itu sendiri, terutama generasi muda. Asing mereka dengan pakai gamis, dengan misalnya ada jambut, lalu melihat orang-orang yang jidatnya kayak ada hitam-hitam, lalu mulai nggak apa-apa mengucapkan selamat Natal, ikut party tahun baru nggak apa-apa gitu. Ini orang-orang ini asing gitu, kepada Islam jadi asing gitu.
melihat saudaranya pakai hijab, enggak lah, yang penting hati gitu. Terus belakangan ini, dan mulai berani membuat pernyataan demikian, Ustaz. Saya Islam, tapi di dalam Islam tidak ada tuh tulisan tentang sholat 5 waktu. Ada, mulai ada tuh. Dan ini yang dari lahir Islam, Ustazah, afwan, maaf, pasif. Mulai berani kasih keluar pernyataan, nggak apa-apa kita mengucapkan selamat Natal, dan memang harus karena kita toleransi. Itu mulai berani begitu. Terus mulai berani mengatakan demikian. Orang Islam itu terlalu keras, ada yang mengkafir-kafirkan orang non-muslim. Mulai berani ngomong gitu tuh. Sehingga membuat, Waalaikumsalam, Tuan Guru, Fadal ya mu'alim ya mudaris, Fadal Tuan Guru. Pergeseran seperti ini mulai dirasakan ketika secara perlahan tapi pasti kata-kata Rasulullah tuh mulai satu terpenuhi begitu para Tuan Guru. Kata-kata Rasulullah tuh mulai satu. Di Indonesia udah banyak, tapi orang-orang muslimnya saya nggak tahu kenapa santuy gitu, santai aja. Santai saja gitu, Ustaz. Dan ketika ada seorang muslimin, Tuan Guru, mu'alim atau mudaris yang mengemukakan tentang hal tersebut, dibilang radikal, anti toleransi, keras. Karena di Indonesia ini harus toleran. Tapi kata-kata toleran ini, itu saya lihat justru berkaitan. Saya yang bukan lahir dalam keadaan Islam. Saya tidak lahir dalam keadaan Islam. Tapi saya jadi malah melihat kata-kata Rasulullah tuh jadi makin bagaimana ya, makin ini dahsyat ini kata-kata Rasulullah. Saya yang tidak lahir dalam keadaan Islam, Ustaz. Ketika terakhir kemarin ada 2 orang kakak beradik di Kota Malang. Iya di Malang, di Kota Malang. Papinya sudah syahadat, jadi anaknya 2. Jadi itu hitungannya mah satu keluarga aja. Ngobrol lalu bersyahadat. Allah izinkan saya ngobrol sama mereka dan menuntut mereka syahadat. Dan mereka itu satu keluarga itu yang menjadi orang yang ke 1038 yang Allah izinkan sudah saya tuntut syahadat. Justru mahal, Islam itu mahal dan luar biasa gitu. Itu justru sekarang lagi kenanya ke orang-orang di luar Islam, Ustaz. Saya deh. Masjid Agung Sunda Kelapa aja di Menteng, Ustaz. Itu seminggu bisa 17, 14 orang, 22 satu minggu. Berarti rata-rata satu hari 2 orang atau 1 orang. Iza jana sallallahu alaihi wasallam dan sayyiduna fidillahi. Afwaja ini luar biasa, Ustaz. Justru yang mengalami afwajanya orang-orang untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu justru orang-orang yang maaf Tuan Guru ya, maafkan aku ya, Ustazah ya, Ustazi ya, mualaf yang dapat banyak orang.
Ustadz almarhum Moko Ginta. Sampai terakhir dia mau mau masuk liang lahat, dia masih sempat mensyahadatkan orang. Tapi giliran saya bertemu dengan para tuan guru yang aslinya dari lahir Islam, saya dibilang begini, Ustaz, nggak usah keras-keras, jangan begitu, kamu tuh nggak boleh gitu, anti toleransi kamu. Kamu tuh mualaf, kamu tuh nggak tahu apa-apa, kamu udah biarin aja, jangan. Nggak ngerti saya. Tekanan itu justru belakangan ini yang paling banyak saya dapat dari mana? Dari orang yang lahir Islam, Ustaz. Serius. Padahal saya cuma bilang, nama itu adalah nama yang menjadi jaminan manusia di bumi untuk dapat hidup baik, dan setelahnya mendapatkan hidup baik di alam setelah kematian. Nabi Allah wa Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hari ini saya ingin bukan mengajak, bukan menceramahi, bukan memberikan tausiah, tapi ingin memberikan paparan secara ilmiah sebagai orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena belajar. Oh iya. Karena belajar. Saya mau minta tolong seorang tuan guru untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat yang 120, Ustaz. Baru nanti kita masuk tak biar bisa selesai. Maafkan aku Tuan Guru, aku mohon hadiah dari Tuan Guru untuk aku. Aku tidak minta uang, aku hanya minta dibacakan ayat suci Al-Quran dan surat Al-Baqarah ayatnya yang 120, Tuan Guru. Maafkan aku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس Surat Al-Baqarah 120, Afwan Ustaz. 120. Saya kira 102. Surat Al-Baqarah 120. Afwan jangan 100. Makanya tadi pas Rasulullah. Ya, berbeda ya. Afwan ya Ustaz. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam tardu anka syahru walan tarda'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna Allaha alladhi huwa al-huda wa la ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Maaf.
wasallam. Ketika dulu saya baca ayat ini Tuan Guru, saya bilang orang Islam itu maaf nggak tahu diri karena sudah disayangin, ingin dibawa kepada Nasrani yang penuh dengan keselamatan dan jaminan 100% masuk surga kok nggak mau. Hal ini jadi berbalik lain, Ustaz. Hal ini jadi berbalik lain ketika saya belajar, bukan ngarang ya Ustaz, tapi belajar. Dan yang membuat saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah pengetahuan justru bukan karena Al-Quran Al-Karim, karena kitab saya sebelumnya. Saya melihat bagaimana Islam ini tidak pernah punya masalah serius dengan agama-agama lain di Indonesia, seperti saudara kita Buddha, Hindu, Konfutse, lalu agama yang seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena antara keislaman dengan agama-agama non-muslim tersebut itu sudah ada pengertian yang sangat mendasar. Apa itu? Bahwa Islam, mereka Buddha, Hindu, saudara kita tersayang di Republik Indonesia yang diberkahi Allah ini, Buddha, Hindu, Konfutse, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mereka melihat orang Islam adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Pencipta yang tidak nampak. Sedangkan mereka Buddha, Hindu, saudara kita tersayang, Buddha, Hindu, Konfutse, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mereka berdiri di atas dasar budaya. Itu udah tahu. Nah, yang jadi masalah adalah kekristenan dan kekatolikan. Karena apa? Karena sejak dulu nggak pernah ada orang-orang Islam yang para ahli yang duduk di pejabat-pejabat tinggi negara mempermasalahkan masalah ini. Sekarang baru timbul masalah. Kenapa? Karena dari dulu itu anak-anak mulai dari kecil sudah diajar bahwa ada 3 agama samawi, 3 agama dari langit. Islam selalu di atas. Islam itu selalu di apa ya? Seperti dihebat-hebatin gitu, Ustaz. Di Indonesia Islam mayoritas sekarang. Silahkan dipikirkan kembali deh. Kalau ada yang bilang di Indonesia Islamnya mayoritas, silahkan tolong dikaji ulang. Jangan 20 kali, 100 kali, dikaji ulang, cari informasi yang valid. Kita nggak pernah jadi mayoritas di Indonesia sekarang. Sampai saat ini, insya Allah bikin Indonesia jadi mayoritas Islam yang sungguh-sungguh cinta Rasulullah dan cinta Allah. Belajar. Saya ingin mengajak bahwa contoh ini aja. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara, walan tardo ankal Yahud walan Nasara. Itu Nasrani Kristen. Saya aja dulu yang Nasrani di situ, saya tidak bilang saya Nasrani, enggak, saya Kristen. Lalu timbul seorang besar di Republik Indonesia bilang ini Kristen, ini Nasara. Karena dulu Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha sebelum bersama Rasulullah menikmati berkah Iqra, beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang Kristen. Lalu ada istilah Warakah bin Naufal Kristen. Lalu ada istilah lagi Bukhairah Kristen. Yang ngomong orang besar Islam, giliran gua ngomong mualaf dimarah-marahin. Aneh. Saya di sana dan tidak pernah ada cerita begini-begini, nggak ada. Ada katanya Rasulullah di dalam Ka'bah ketika masuk Fathul Makkah, semua itu dihancurkan lalu Rasulullah menutupkan. Dan orang-orang Islam yang lain diam aja gitu loh. Ada gambar di dalam Ka'bah lalu dia tutup, lalu berkata kepada para sahabat, gambar lain hapus.
ini jangan. Dan ternyata gambar yang ditutup itu adalah gambar Maria dan menggendong bayi katanya. Saya yang dulu di sana aja nggak pernah ada itu cerita itu, gambar itu tidak ada, tidak ada. Gambar Yesus yang gondrong, yang bewokan, yang bule, mata biru itu baru ada setelah tahun 781 Masehi. Pada saat zaman itu belum ada. Dan tidak pernah ada gambar Yesus yang bule gondrong itu tidak pernah ada. Ustaz sih boleh ketik CESAR spasi BORGIA. Ustaz di Google kosong, di Google. Masih ahli-ahli itu Ya, maaf jangan marah ya. Saya selalu begitu. Dimanapun saya ada, saya begitu. Saya bilang sama orang supaya saya nggak cuma dibilang ngomong. Tulisannya di Google kosong CESAR spasi BORGIA. Namanya Caesar Borgia. Lalu klik cari. Udah keluar Cesare Borgia. Ada, sudah keluar. Nanti gitu, Ustaz, apa? Ya kalau sudah, di situ ada pilihan gambar. Biasanya Google ada pilihan gambar. Nah, saya pilih salah satu aja ya. Ini namanya seorang laki-laki yang namanya Cesare Borgia. Dia adalah pangeran dari Borgia. Dia adalah prince pangeran. Dan dia adalah putra seorang paus. Wajahnya ini yang dipakai sebagai gambar awal wajah Yesus. Cesare Borgia. Lalu orang-orang Islam ada yang bilang gini, kita ini harus toleransi, itu kan gambar Tuhannya dia. Enggak tahu tapi so tahu gitu loh. Kalau memang engkau sayang, engkau bilang sama dia, aku tidak bisa membenarkan imanmu tentang gambar itu, gambar Tuhanmu. Karena itu ternyata bukan gambar dia. Namanya Cesare Borgia. Dan ini tahun 1400-an, abad ke-15. Cesare Borgia. Baru ada gambar yang seperti itu tuh yang kita lihat sekarang. Hal-hal seperti ini kecil, tapi kok dijadiin kayak main-main oleh para orang-orang Islam yang punya nama di Republik ini. Yang kedua, toleransi. Rame setiap tahun Desember. Rame setiap mau tahun baruan Januarian 31 Desember. Tapi kalau Muharram slow-slow aja gitu Ustaz. Tidak akan puas mereka Yahudi dan Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Dan kata-kata agama ini disamarkan Ustaz Afwan, saya pernah di sana. Bukan untuk mengadu domba, bukan. Untuk bilang aja, saya jadi bingung. Ketika saya di sana, kok ceritanya nggak gini. Begitu saya bersyahadat, justru orang-orang Islam yang membenarkan gitu. Aneh saya aneh. Padahal ceritanya nggak gitu. Nasara itu bukan Kristen, Ustaz. Jadi kalau ada maaf Tuan Guru ya, para petinggi Islam bilang Nasara yang tertulis di Al-Quran itu Kristen. Saya bilang maaf, salah. Al-Quran tidak pernah menuliskan kata Kristen. Loh, itu Nasara itu Kristen? Enggak, bukan. Kristen itu Masihiyun. Betul? Enggak. Kristen tidak pernah disebut Nasara, tidak pernah seumur umur.
Al-Quran tidak pernah menuliskan Masihiyun, sehingga Kristen tidak pernah ada di dalam Al-Quran demikian. Tidak pernah ada, karena Kristen itu Masihiyun. Kalau menurut saya yang pernah di sana. Di dalam bahasa Arab, kami itu menyebut diri kami Kristen dulu saya bilang Masihi. Saya ini Masihi. Saya nggak pernah bilang saya Nasrani, nggak pernah. Ada emang itu belakangan ini ada orang-orang top di dalam Islam bilang kita harus saling toleran karena dia ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana sih bilang? Saya dulu pernah di sana dan saya nggak pernah mempercayai dan bangga gitu ketika agama saya ada di dalam Al-Quran. Enggak, karena memang nggak ada. Nasrani bukan Kristen, apalagi Catholic. Never. Penghargaannya jadi lain, Ustaz. Nanti dibener-benerin mereka, serius. Nanti pakai surat Al-Maidah ayat 82. Dan orang-orang yang dekat persahabatannya, persaudaraannya dengan orang-orang muslimin adalah orang-orang Nasara. Lalu ayat 83 menyatakan, ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan, maka bercucuran air mata mereka. Waktu saya di sana nggak ada orang Kristen yang bercucuran air mata ketika Al-Quran dibacakan, nggak ada. Makan babi kecap ya. Gimana? Ketika seorang mualaf yang ngomong gini, habis mualaf itu sama orang-orang besar di dalam Islam beneran, Ustaz. Gak usah jauh-jauh, Pak Ustaz di sini aja pada mualaf tahu apa, nggak tahu apa-apa. Gitu. Nah, saya pernah di sana. Ayat ini adalah satu gambaran bahwa yang mengajak itu, kenapa ada Ustaz sih? Yang tidak senang dan tidak puas apabila orang muslim tidak ikut agama mereka adalah siapa? Justru orang-orang yang tidak beragama. Maaf teman-teman. Kata Nasara di dalam Al-Quran menjadi kata yang mulia. Kenapa? Dimasukkan menjadi firman Allah. Kata Nasara itu cuma dua artinya didapat dari Al-Quran dan dari pengetahuan sekular. Sekali lagi, kata Nasara menurut definisi dari pengetahuan sekular secara etimologi dan terminologi itu ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Quran, Ustaz, Tuan Guru. Nasara arti pertama adalah nativity, asal orang, tempat, nama tempat. Nasara itu punya hubungan dengan kata Nazaret yang jaraknya 144 kilo dari Yerusalem menuju ke arah utara. Yerusalem di bawah, di selatan, Nazaret di atas, di sekitar Danau Galilea atau Teberau. Keluar dari situ nanti ada masuk jalan besar, ada jalan tol besar namanya Ishak Rabin. Itu yang mengantarkan orang kemana-mana. Ada highway 60, ada highway 90, ada banyak jalan. Nazaret, kota yang sampai detik ini, Ustaz, maaf, sampai detik ini mayoritasnya muslim. Itu benar, muslim benar mayoritas, karena di sana dijalankan syariat Islam. Nazaret, kota di Israel, disebut sebagai the Muslim city of Israel. Muslim Air itu bahasa Hebrew-nya adalah kota, city. Nazaret yang dipercaya menjadi tempat tinggal Nabi Isa AS bersama ibundanya Maryam binti Yehoakim Eli Amram atau Ali Imran. Justru kota tempat beliau itu sekarang ini, dan dari dulu, dan tahun jebot, tahun 0 sampai sekarang, mayoritasnya adalah muslimin. Dan mereka menyebut diri mereka Nasara. Yang kedua, Nasara artinya diambil dari Al-Quran justru. Ketika Nabi Isa diserang Ibn Maryam menanyakan kepada Hawariyun, siapa yang mau menjadi penolong agama Allah? An-Nasr. Dari kata ini timbul kata Nasara. Bukan di dalam Islam, bukan. Justru di sana, Ustaz. Di Nazaret. 144 atau 145 kilo dari
Yerusalem. Mereka justru percaya bahwa kota itu namanya dari mana? Dari ketika Nabi Isa alaihissalam, Ibnu Maryam bertanya kepada para Hawariyun, siapa yang mau menjadi Nasr, siapa yang mau menjadi penolong agama Allah? Lalu mereka Hawariyun menjawab, nahnu, kami. Di Indonesia yang ada bingung, Ustaz, ada bingung, benar di Indonesia kayaknya kok jadi lain gitu. Dan informasi lainnya ini justru datang dari para petinggi-petinggi Muslim, Ustaz. Saya ini apalah, saya cuma mualaf. Ketika statement itu pertama kali keluar, saya bingung, saya kaget, beneran, asli. Kaget saya. Loh, kok ini petinggi Islam meragukan sholat 5 waktu nggak ada di Quran? Bahkan ada yang ngomong Allah tidak. Aduh, ini gimana nih? Waktu saya di luar aja gak begini gitu. Gak ngerti saya di Indonesia ini. Aneh beneran, asli. Ustazi, saya minta tolong, mohon maaf yang bawa HP yang bisa internet. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Yahudi itu nama anak kelima dari Nabi Yakub alaihissalam. Yahudi, Ustaz, bahkan di sana di Israel sampai di Palestina sampai detik ini, kata Yahudi itu tidak pernah jadi nama agama, Ustaz. Beneran? Beneran? Di Indonesia dibilang agama Yahudi. Nggak ngerti saya. Beneran? Dan dari dulu diajarin sama anak kita. Ada 3 agama samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dari langit yang satu keluar 3 agama. Nggak ngerti saya, beneran asli. Nggak ngerti saya. Dan itu diajarkan turun-temurun dari kecil. Jadi beneran lagi. Jadi menganggap agama lain juga adalah agama dari Tuhan. Gitu. Nah nanti supaya tidak sulit ngomong gini, Tuhannya satu lah, setiap agama baik lah ya. Semua agama sama. Nah nanti ke situ tuh. Juga tuh. Ada suami istri datang nangis-nangis saya ke Masjid Al-Sunda Kelapa lantai 4. Lalu Pak Ustadz dan Ustazah di sana bilang, Ustadz, ada yang mau ketemu tuh. Tolonglah. Oh iya, kita masuk ruangan khusus lalu. Ini orang hebat ini. Papinya orang hebat dan maminya orang hebat. Lalu ada 3 atau 4 orang anak muda masuk ke ruangan kecil di lantai 4. Kita ngobrol, ada apa, nangis-nangis. Saya panggil dia bunda dan ayah. Bunda, kenapa nangis? Ayah, kenapa nangis? Ini sih anak saya perempuan yang nomor 2 datang ke saya bawa calon suaminya dan minta pernikahannya di gereja. Lalu ibunya asik ngomong sambil nangis juga, dia bilang, ya Allah Ustaz Kiai, gak apa-apa ya. Gak apa-apa kan ya. Daripada nanti dia gak nikah, dia zina ya. Kan semua agama sama. Tuhannya satu, mengajarkan kebaikannya. Sudah menyerah gitu. Ustaz, kain nama itu tidak toleran, dia keras, dia radikal, dia memisahkan, memecah belah rakyat. Enggak. Justru karena toleransi yang kebablasan tanpa pengetahuan ini yang membuat kita terpecah belah. Sayangin orang Kristen, sayangin orang Katolik, sayangin orang Buddha, Hindu, Konfutse, sesuai dengan proporsinya. Jangan lebay. Sayang sama mereka. Sayang sebagai apa? Saudara, sebangsa, dan senegara. Kalau ada keluarga kita yang beda agama, ya sayangin sebagai keluarga gitu. Bukan membenarkan agamanya, karena nggak boleh. Justru di situ toleransi yang benar di situ. Menjaga, maaf, laqad kafara. Allah itu berkata laqad kafara, sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah bagian dari yang 3. Laqad kafara, dan Allah itu mengatakan bahwa sesungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masihu itu Tuhan. Kafir. Jangan malu bilang kafir, karena kau disuruh oleh Allah mengatakan kepada orang lain yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kafir. Kasar amat. Loh, ini
orang muslim malah bilang itu, jangan bilang orang lain kafir. Dan itu pejabat-pejabat orang hebat di dalam Islam, Ustaz. Sekarang saya mu'alaf, nggak bisa ngomong kafir kepada orang Kristen. Nggak ngerti saya. Kafir itu bukan hinaan, bukan penghakiman. Kafir itu bukan menjudgment orang, nggak ada. Kata kafir itu ada di dalam Al-Quran Karim, artinya dia suci. Dipakai untuk sholat. Qul ya ayyuhal. Enggak ada qul ya ayyuhal muslim, enggak ada. Kafir itu bukan penghinaan. Kata kafir itu tribute. Kata kafir itu title. Kata kafir itu predicate. Kata sandang. Enggak ada yang menghina dengan kata kafir, enggak ada. Orang Allah yang suruh kok. Allah yang suruh. Orang Islam enggak mau ngikutin. Aneh gua. Beneran. Aneh. Itu gambaran kata sayang supaya mengingatkan engkau tidak memilih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau memilih yang lain. Itu hakmu. Kami menghormati dan gelar dari Tuhan kami kepada orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah gelar, itu gelar, tribute, title, predicate. Orang Islam nggak mau bilang orang selain Islam kafir. Di Indonesia ada, nggak berani, percaya deh. Percaya, kayaknya cuma kayak nama doang yang berani bilang kafir deh. Bukan begini, bukan. Itu title yang engkau pilih, bukan aku. Engkau pilih sendiri. Oh, jadi gimana supaya saya tidak kafir? Ya usah ada. Sunat sholat bareng-bareng kita sebagai penutup Ustaz. Saya minta tolong diketik di Google kosong Daniel. Ada. Ustaz boleh. Nanti ditunjukkan. Saya mohon maaf ya, saya nggak mau kalau ngomong cuma kosong aja Ustaz. Jadi harus ada data. Datanya apa? Bukan dari Al-Quran, dari sebelah. Kitab suci yang mereka anggap kitab suci itu. Ketiknya DANIEL spasi 9 tanda bagi yang titik 2 itu Ustaz 24. Nanti setelah itu keluarnya nanti akan ada pilihan Ustazah dan Ustaz. Daniel 924 versi paralel itu yang paling atas. Nanti ada pilihannya. Diklik. Ustazah ada yang di sana ada yang bawa HP enggak? Ada internetnya. Kepada yang tidak bawa HP nanti kasih lihat ya. Mohon maaf ya. Nanti ada versi paralel. Versi paralel saya nggak mau semua orang cuma mengira-ngira, enggak. Lihat buktinya. Diklik yang versi paralel. Nanti keluarnya nanti seperti ini Ustazah. Ya, ada tulisan yang di blok kuning. Ya, gedein Ustazah, tulisannya kecil. Ya, sudah. Ustaz bisa buka. Ustaz sabar. Nggak bisa ya. Ketik. Saya ketikin, maaf ya Ustaz. Maaf ya, jangan marah ya. Daniel spasi 9 tanda bagi 24 kayak gini Ustaz. Nah dicari 9 Daniel spasi 9 tanda bagi titik 2 itu 24. Nanti setelah diklik dia keluar nanti itu Daniel 9:24 versi paralel tampil. Oh kok ini kita ngaji tapi buka-buka kitab orang. Siapa bilang itu kitab dia? Kita membenarkan Al-Quran bilang, membenarkan Torah, Zabur, Injil, membenarkan. Yang mana bagian yang dibenarkan? Ya ada bagian-bagian, ada standar dari Al-Quran. Ada standar dari Al-Quran. Bagian mana yang benar? Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat yang sahih Bukhari Muslim kok. Jangan engkau mengatakan itu salah dari mereka, tapi juga jangan membenarkan seluruhnya. Katakanlah kepada mereka, engkau membenarkan apa yang menjadi tuntunanmu dalam Al-Quran Karim. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sahih. Ada bagian yang benar. Sudah terbuka gini, nanti ada pilihan. Daniel 9:24 versi paralel tampilan Alkitab Sabda. Klik,
Alhamdulillah. Keluar, digedein. Nah nanti di bawah itu ada, Ustazah Afwan, di bawah itu ada yang kata-kata angka, ya. Nanti di bawahnya ada nanti ini, Ustaz. Ada tulisan, ada kata-kata angka, ya. Nah tolong cari kata, itu di situ ada tulisan 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Tolong cari kata untuk menggenapkan. Angka di bawahnya 02856. Ada kata-kata untuk menggenapkan 02856. Ada? Diklik Ustaz, diklik dus gitu. Angkanya. Nanti keluar tulisan seperti ini. 02856. Kata bahasa Ibraninya adalah khatam. Khatam. Sudah? Ada kata untuk menggenapi. Di bawahnya ada angka 02856. Diklik ininya 02856-nya. Nanti keluar kata-kata bahasa aslinya. Kata-kata bahasa aslinya khatam. Pegang ya. Kita kembali lagi. Nah, di sebelah kata khatam ini itu ada gini bacaannya. Untuk menggenapkan khatam penglihatan dan nabi. Ada? Ibu? Ada? Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Untuk menggenapkan itu bahasa aslinya khatam. Ayat ini dalam bahasa aslinya menunggu khataman Nabi. Dalam hidup khatam fil negeri. Siapa dia? Saya buka, saya kalau baca ini pakai yang asli. Nah ini dia. Ini aslinya seperti ini, kitabnya seperti ini. Afwan, maaf. Saya baca ini. Saya bacanya bukan Bible yang ini. Saya bacanya Bible yang ini. Sudah ini sebentar lagi dulu ya Allah. Saya minta waktu sebentar. Saya bacanya yang seperti ini. Saya baca Bible yang seperti ini. Ini Bible ini. Saya bacanya yang seperti ini. Nah dari sini saya dapat. Nah saya baca. Yang tadi saya minta tolong untuk dibuka itu Daniel 9:24 itu adalah tanda untuk bahwa akan datang masa seorang yang disebut sebagai khatam Nabi. Khataman Nabi. Siapa dia? Nah, Ustadku, aku mau kasih ini bukan sudah diatur ya, bukan ya. Tapi aku mau kasih lihat sesuatu di sini. Ini di kitab yang tadi saya bilang. Ini ada kitab mereka. Ya, ini bukan saya buat ya. Ini kitab ini. Dari kitab ini saya ambil satu kata. Saya ulang ya. Dari kitab ini Google ya, bukan saya bikin ya. Ini Google. Sebentar. Ini dari Google langsung, dan ini sama seperti tadi, ya. Dari sini nanti saya ambil satu kata. Ayo, come on. Wah, kok lama sih? Ya sinyal. Ada. Wah, kok. Oh, ini jangan lupa. Kok situs tidak dapat dijangkau? Kenapa? Kok cakep sinyalnya saja. Oke, caranya gimana? Ini dia tahu kayaknya nih. Yang buka kayak nama nih makanya. Saya pinjam punya staff. Dia tahu dia kayak nama nih. Kayak nama mulai nakal, mulai buka-buka kitab bahasa Ibrani ya. Saya nggak kasih. Ya saya pinjam punya orang, gampang aja. Mana Google-nya ini ya? Google. Saya ketik sebentar ya, Ustaz.
Sebentar lagi. Siapa itu khataman nabiin menurut mereka? Siapakah dia? Siapakah dia? Saya ambil dari kitab mereka. Tuh kan bisa, kalau punya gua nggak mau. Padahal pulsa banyak Ustaz, paket banyak nih. Sinyal cakep, nggak mau. Ini mau. Ini hurufnya sama ya seperti tadi Ustaz ya. Afwan Ustazah. Saya turun ke bawah, saya ambil satu kata yang menerangkan siapa tadi yang khataman nabiin itu, Ustaz. Saya blok. Ini bukan bisa-bisanya saya ya, bukan. Ini Google loh. Ya. Saya tidak ini. Saya salin. Lalu saya keluar dari sini, saya masuk ke Google Translate. Google Translate. Sebelah kiri saya ganti bahasanya Ibrani. Ibrani. Saya ganti bahasa Ibrani. Sebelah kanan saya ganti bahasa Arab. Saya masukkan yang tadi itu. Saya masukkan. Tempel. Stop. Tolong dikelilingi. Tolong baca. Apa itu? Baca yang bahasa Arab. Oke. Stop. Ya. Ini bukan telepon saya dan saya tidak. Ya, ini Ustaz. Ya, saya tidak jadi kayak orang ngecak atau tukang jual obat. Saya nggak mau. Saya bukan tukang sulap. Saya pakai telepon Ustaz. Saya bukan telepon saya. Setelah huruf Ibrani itu ditranslate ke dalam bahasa Arab, siapa khataman nabiin? Ini bahasa Ibrani yang tadi. Ustaz, apa? Yang mana? Maaf, kasih. Ini bahasa Ibrani-nya di atas. Ditranslate di dalam bahasa Arab. Siapa khataman nabiin? Ya, ini bukan telepon saya, ini telepon Ustaz Kurniadi yang batu aku. Ini bukan telepon saya. Ya. Ini bahasa Ibrani-nya ditranslate ke dalam bahasa Arab. Ustazah nanti habis sholat, ini aku ajarin untuk bukanya. Ya. Sekarang, para tuan guruku yang mulia, para tuan guruku, para ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimah, jamaah sholat subuh di Musola Al-Falah, Perum Keranggan Permai yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita punya pengetahuan Islam, jangan malah bikin jamaah menjauh dari Islam. Jangan bikin jamaah malah jadi malu untuk menunjukkan identitas Islam. Malah lebih memilih untuk menunjukkan identitas liberalism, modernization, and other things, dan semua hal-hal lain yang justru tidak mendukung identitas Islam, Ustazi. Islam bukan radikal, nggak ada ajaran radikal dalam Islam, nggak ada. Islam itu bukan anti toleran, nggak ada. Islam itu membangun kasih sayang kepada saudaranya secara proporsional, tidak lebay, tidak kurang, tidak. Kita pas pada tempatnya. Ustazi, marilah bersama-sama dengan seluruh keluarga besar yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menuntut anak kita, generasi penerus kita, untuk tidak malu menunjukkan identitas Islam di negara yang disayangi dan diberkahi Allah ini, Republik Indonesia. Insya Allah Allah menyelamatkan Indonesia. Allah memberkahi Indonesia. Allah membuat masyarakat Islam bukanlah menjadi hal yang ditakuti, tapi justru menjadi sumber pengetahuan membangun republik menuju negara yang
sejahtera yang bisa melindungi seluruh tumpah darah dan warga negaranya, tidak pandang agama, suku, dan ras. Insya Allah kita sayang semua. Mohon maafkan jika ada kata-kataku yang salah. Mohon maafkan jika ada kelakuanku yang tidak berkenan. Doakan aku. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, jika dari pemaparan Ustadz kayak nama ada yang perlu ditanyakan, saya kasih kesempatan 2 orang untuk bisa menanyakan sesuatu yang bisa mungkin dijawab sama Ustadz Ahmad Kayana. Silakan. Insya Allah. Karena kita mau syuruk. Kalau saya tetap menanya ini. Oh iya baik, kaget saya Ustaz. Dari samping lagi tiba-tiba puff gitu. Kayak ditonjok kan. Ya Fad. Kalau saya nanya Fadal Ustaz. Aslinya dari mana? Apa? Aslinya dari mana? Aslinya. Oh saya. Nah, terus kedua, bagaimana cara tadi menuju Islam tuh apakah tahapan-tahapannya sehingga tertarik dengan agama Islam? Baik, nama asli saya Agustinus Christopher Kainama. Sampai sekarang saya nggak malu bilang itu. Di paspor saya masih Agustinus Christopher Kainama. Saya dari Ambon Ustaz. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat karena saya memutuskan bahwa kalau saya sungguh-sungguh mencintai Yesus, tidak ada cara lain selain menjadi seorang muslimin. Kalau saya waktu itu bilang gini, kalau orang bilang dia sungguh-sungguh cinta Yesus, dia adalah pengikut Yesus, tapi dia tidak Islam, maaf, jangan marah, maaf bang, ini saya ya, bukan untuk orang lain, bukan, untuk saya aja. Saya bilang gini, kalau saya bilang saya cinta Yesus, saya nikahin nama nih, bilang saya cinta Yesus, tapi saya masih belum Islam, bohong. Karena semua tertulis di sini. Apabila engkau sungguh cinta kepada semua nabi, bukan cuma Jesus, bukan cuma Yeshua HaMasiah, bukan cuma Isa HaMasih, Isa Al-Masihu Ibnu Maryam, bukan. Semua, tidak ada cara lain. Siapa yang bilang? Jesus. Ada Jesus bilang begini nih, Atit Khalon, Hevel Menachma. Ini bukan bahasa Arab, ini bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Aramea. Atit Khalon, Hevel Menachma. Saya paling suka ayat ini. Orang bilang, Kainama itu penipu. Kalau kita buka YouTube Kainama, oh penipu, pembohong, penyesat, monyet, maki-maki banyak di sini. Bodoh, dia nggak tahu Alkitab, ya nggak apa-apa, terserah lah. Tapi kalau orang bohong, suruh dia ulang, pasti beda, benar? Bisa. Suruh ulang aja. Coba ulang lagi dong, pasti beda itu. Ya, gini, ini yang saya pegang dari dulu. Altit Khalon, Khafer Menachma, Atmak, Ahmad, Muhammadin, Bikhota Khasta bi Allah. Yang ngomong Jesus. Tertulis di dalam kitab aslinya Yohanes pasal 16 ayatnya ke-13. Jebol udah. Oh, ya udahlah. Semakin saya cinta Rasulullah, dan tidak ada yang lain gitu. Justru sebetulnya saya makin mencintai nabi yang lain gitu loh Ustaz. Itu saya ketika belajar Bible. Jadi kalau kita mencintai yang tadi disebut namanya Muhammad itu khataman nabiin, tidak ada yang lain gitu. Maksudnya total cinta dia dan mengikuti dia, maka sebetulnya kita telah mencintai nabi-nabi yang lain. Itu terjawab setelah saya belajar sholat Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi dari Rasulullah sampai Ibrahim semua nabi itu masuk. Saya langsung saya nangis di masjid ketika sholat itu. Ini yang saya cari-cari dari dulu. Jadi bagaimana cara saya mencintai Yesus? Ya udah, saya cinta Rasulullah satu aja udah, satu fokus, satu Rasulullah. Udah gitu aja Ustaz. Maka yang lain kebagian. Begini Ustaz. Insyaallah. Satu lagi ada yang tanya. Pak Johan, ada yang nanya nih. Iya, Pak Johan. Pak Nur. Oke. Kemudian kita tutup majelis ilmu ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallah.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.